Bukti yang lain, ya, dalam ayat kedua, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Alkitab dengan membawa kebenaran. Kebenaran yang terbukti. Seperti kebenaran, ya, surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat pertama. Dalam surat Ar-Rum ayat pertama apa kata Allah? Ayat kedua, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'dihim min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini semacam pemberitahuan dari Allah. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi, fi adnal ard, di dekat negeri atau di bagian bumi yang paling rendah. Wahum min ba'di ghalabihim, dan mereka setelah dikalahkan, sayaghlibun, mereka akan mengalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 1 sampai ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم. تنزيل الكتاب, turunnya Al-Quran atau Alkitab, minallah, dari Allah, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Inna anzalna ilaika, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran, bilhaq, dengan membawa kebenaran. Fa'budillah, maka sembahlah olehmu Allah, mukhlisan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama baginya atau mengikhlaskan amal ibadah bagi Allah semata. Al-Quran, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya adalah kebenaran. Karena itu beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan niat ketika kita beribadah tersebut. Surat Az-Zumar adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah.
Maka surat Az-Zumar termasuk surat Makkiyah. Ya, artinya turun sebelum hijrah ke kota Madinah. Yang lain mengatakan Makkiyah artinya turun di kota Mekah. Madaniyah artinya turun di kota Madinah. Tapi nampaknya lebih kuat standar Makkiyah dan Madaniyah adalah kalau sebelum hijrah ke Madinah itu Makkiyah, sesudah hijrah ke Madinah itu Madaniyah. Sekalipun nanti mungkin turun ayat tersebut di Mekah, tapi itu setelah peristiwa hijrah, maka dia disebut Madaniyah. Ayat yang turun ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, ya itu kan di kota Mekah, tetap disebut Madaniyah karena turunnya sesudah hijrah. Nah, disebut dengan surat Az-Zumar ya karena ada di dalam ayat-ayat terakhir nanti kata zumar, ya golongan, rombongan. Jadi ada golongan rombongan masuk neraka, ada golongan dan rombongan yang masuk surga. Itu di ayat-ayat terakhir dalam surat Az-Zumar. Di mana Allah beritakan kepada kaum muslimin bahwasanya nanti di akhirat ada golongan itu yang diseret untuk masuk ke dalam ya api neraka. Kemudian ada pula nanti yang dimasukkan ke dalam surga. Nah, makanya disebut nanti dengan surat Az-Zumar, ya, rombongan-rombongan atau golongan-golongan. Nah, kemudian surat Makkiyah itu biasanya berisi tentang ya cerita hari berbangkit atau hari kiamat, berisikan tentang akidah, begitu juga akhlak. Penekanan dakwah Nabi sebelum hijrah ke Madinah adalah tentang tauhid, mengesahkan Allah atau tentang akidah. Bercerita tentang peristiwa hari kiamat, yaumul hisab dan lain sebagainya. Kebanyakan surat Makkiyah isinya begitu. Kalau surat Madaniyah isinya kebanyakan tentang hukum. Ya, seperti surat Al-Baqarah, surat-surat panjang di awal-awal, itu berisikan hukum-hukum. Itu banyak surat Madaniyah. Nah, dalam ayat pertama Al-Quran diturunkan dari Allah. Ya, Al-Quran bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu disebut dengan Al-Quran. Didahului atau ya, diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Itu urutan kalau melihat urutan mushaf, seperti itulah urutannya yang kita temukan dalam Al-Quran. Surat pertama Al-Fatihah, surat terakhir surat An-Nas. Tapi kalau menurut urutan turun, ya, jadi urutan turun, itu tidak seperti urutan yang ada di mushaf. Jadi urutan itu ada dua, ada urutan berdasarkan mushaf, ada urutan berdasarkan turunnya. Kalau urutan yang berdasarkan turun, itu yang pertama adalah ayat Iqra dalam surat Al-Alaq. Itu yang pertama kali turun. Ayat yang terakhir turun itu surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan seterusnya. Itu kata sebagian ulama, itu ayat yang terakhir turun dalam surat Al-Baqarah. Ayat 100 berapa itu? 40-an. Ayat 40-an. Nah, kemudian turun dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bijaksana dari segi syariat, Allah sangat bijaksana. Jadi orang-orang yang tidak memahami Al-Quran atau tidak memahami sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bisa saja mereka mengatakan nanti apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tidak bijak atau tidak adil. Sementara dalam syariat Allah kita lihat ya sangat luar biasa. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak diketahui oleh manusia, ada pula kebijakan yang kita sudah bisa mengetahuinya. Jadi Al-Quran ini sampai hari kiamat tidak akan habis untuk dibahas, akan senantiasa muncul ya ilmu-ilmu baru atau hasil-hasil yang baru yang bisa kita petik untuk kita amalkan dalam kehidupan dunia. Ibarat Al-Quran ini seperti batu permata.
yang dari setiap sudut kita bisa melihat kilauan yang berbeda. Digeser seketik penglihatan awak, nampak kilik dan baru. Geser seketik nampak lo kilik dan baru. Jadi kalau ditulislah hikmah Al-Quran, dijadikan pohon sebagai pena, kemudian samudra sebagai tinta, habis semuanya, yang ilmu atau hikmah dari Al-Quran belum juga ditulis semuanya. Tapi kita bisa mengambil dari sekian banyak hikmah kebijakan di dalam Al-Quran, kita bisa ambil secukupnya untuk petunjuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak ada yang bisa menguasai secara keseluruhan, tidak ada. Ya, ibarat orang melihat matahari, tidak ada yang bisa menantang matahari dengan mata kepalanya, tidak ada. Ya, kecuali pakai alat bantu ialah. Tapi kalau dengan mata itu langsung Bapak Ibu lihat matahari, itu tidak akan bisa kita lakukan. Justru bisa merusak penglihatan mata kita. Begitu juga Al-Quran, tidak bisa kita menguasai seluruhnya. Namun kita bisa mengambil secukupnya dari petunjuk-petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran, lalu kita pakaikan dalam kehidupan dunia supaya selamat dunia dan akhirat. Matahari juga begitu. Kita tidak bisa menantang dan menguasai cahaya sinarnya, tapi kita bisa memanfaatkan sinar matahari itu sesuai dengan keperluan kita. Kok menantangnya tak telok dah, tapi memanfaatkannya supaya bisa menjalankan kehidupan sehari-hari, mendapatkan manfaat sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, tujuannya untuk menerangi, untuk menumbuhkan dan lain sebagainya. Kita bisa manfaatkan itu sudah cukup. Itu ayat pertama. Al-Quran turun dari Allah, bukan buatan Rasulullah SAW. Jangan dituduh beliau yang membuat Al-Quran. Nah, itu Allah yang menurunkan kepada Nabi lafaz dan makna. Nah, orang yang menuduh Al-Quran itu sumbernya dari Nabi, itu bisa dibantah dengan mengatakan Rasulullah SAW adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dari tulisan, dan Nabi yang tidak bisa menulis. Nah, Allah buat Nabi kita seperti itu supaya orang-orang tidak bisa menuduh kalau beliau membaca kitab-kitab orang dahulu lalu mengutip beberapa ajaran orang tersebut lalu dibuatkan jadi Al-Quran. Dinukil dari siko, dikutip dari sinan, dikutip dari siko, tabuiklah Al-Quran. Anda. Kenapa tidak? Nabi tidak bisa membaca dari tulisan. Kalau awak jangan sampai model itu. Awak disuruh untuk pandai membaca dan menulis. Nabi dibuat begitu, ada hikmah, ada tujuan. Kalau kita tidak lo pandai membaca, anda pandai menulis, itu tidak mencontoh Nabi namanya. Jadi ada dari Nabi itu yang awak contoh yo, ada yang indah awak contoh, awak dilarang mencontohnya. Salah satunya itu dek Nabi tidak pandai baca-baca, awak tidak lo pandai baca, tidak. Jadi ada sekelompok kaum muslimin jamaah lah nama itu tidak pandai mengaji itu, tapi sangat ingin mencontoh yang Nabi kerajakan. Kan aneh itu. Membaca Al-Quran tidak pandai, tapi ingin bana tu mengikuti Rasulullah. Kok pakaian serupa Nabi, kok berjalan serupa Nabi, kok bertungkik serupa Nabi, apa kok serupa Nabi. Jadi banyak serupa Nabi kalau Al-Quran saya tak pandainya baca. Kan yang dibawa Nabi Al-Quran, jo hadis. Tidak hadis saja. Al-Quran kan yo. Dua yang boleh tinggalkan kau. Al-Quran cik, hadis cik, bacilah. Handakkan sasik selamanya. Tak pandai baca. Jadi baca rohnya. Ya, dengan kaji saja. Antara betul kaji tidak. Itu mah buktinya. Mana beraja Pak? Nabi saya tak pandai baca. Awak ingin serupa beliau. Hendak nak. Ada tujuan Allah yang membuat beliau begitu. Sementara untuk awak, ikra, bacalah. Untuk awak, qaydul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan menulis. Awak justru didorong untuk pandai membaca, pandai menulis. Kalau untuk Nabi, disebutlah Nabi tidak mampu membaca. Kalau awak, disebutlah awak
butuh huruf. Kalau disabui Nabi awak butuh huruf, itu kasar bahasanya. Ya, tidak beradab. Nabi tidak bisa baca dari tulisan, tapi jangan dipakaikan istilah butuh huruf. Ya, itu cukup dipakaikan kawak sebagai bentuk ya penghormatan dan pemuliaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beradab. Tidak bisa Nabi baca. Ya, ada yang menuduh. Ya, itu dikutip dari kitab-kitab orang Romawi. Ya. Seperti hukum rajam ketika wadunan bazina itu dikutip dari orang Romawi. Atau ada beberapa hukum yang diambil dari orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Macam-macam lah. Tapi itu terbantahkan. Ya. Itu yang pertama, bahwa Nabi kamu ngutip, Nabi membaca dari tulisan tak bisa. Jadi bahwa Nabi menguasai Al-Quran dengan hafalan. Dibaca oleh malaikat Jibril, diulang dek Nabi. Model itulah Nabi menghafal Al-Quran. Nah, walaupun orang-orang di masa itu kebanyakan tidak pandai menulis, kebanyakan tidak pandai membaca dari tulisan, tetapi Allah memberikan kepada mereka hafalan yang sangat luar biasa kuat. Saking kuatnya, sekali baca 72 bait syair langsung mereka hafal. Ada 72 baris, bacaanlah sekali baca langsung hafal. Itu gantinya. Kalau di awak, hafalan awak kurang sempurna atau kurang luar biasa, tapi lebih diganti dengan kemampuan pandai tulis baca, terbantu. Nah, begitu di hafalan. Ya. Kemudian kalau ada juga mengican, itu Nabi nambah Al-Quran kau. Dalam Al-Quran ada cerita tentang ayat-ayat kauniyah yang berbicara tentang alam semesta, penciptaan, termasuk salah satunya adalah bagaimana proses kelahiran atau perkembangan bayi dalam rahim. Mulainya dari air mani, kemudian berubah jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian dapat tulang dibungkui daging, jadilah makhluk yang baru. Itu bara lamonyo, sesudah sekian hari jadi konyo, sekian hari jadi model konyo, sekian hari ditiupkan roh kayaknya. Jadi proses tersebut terjadi dalam perut, dalam rahim. Dari mana Nabi tahu kalau Nabi nama buat? Dari mana? Tak tahu ada. Itu dibuat. Kecik Nabi, dari mana engkau tahu ya Rasulullah? Ambo bisa menceliak isi parui. Tidak. Mata beliau tembus pandang. Tidak. Nah, itu menunjukkan kalau Al-Quran turun dari yang menciptakan manusia. Sehingga ceritanya betul-betul rinci. Dan cerita itu tidak sekali. Setidaknya ada 3 kali di dalam surat yang berbeda. Proses bayi yang ada di dalam rahim. Nah, kalau sudah 3 kali, betul cerita itu tidak kebetulan nomor. Tidak main takut-takut betul. Itu memang bukti kalau Allah yang menurunkan Al-Quran. Sebab kalau untuk mengetahui apa yang ada dalam rahim, kalau zaman sekarang untuk mengetahui laki-laki pedusinya, jadilah dengan USG. Ada yang 3 dimensi, ada yang 4 dimensi. Dicaliatlah, kecek dokter, laki-laki. Itu pedusi, tapi itu tidak pasti. Yang kecek dokter laki-laki masih bisa jo nalai beko pedusi. Kan zaman Nabi alun ado alat tulai, kan itu. Nabi punya alat tu, tapi Nabi ando-andoan, mana bisa. Alat tu sendiri tak lo sekali jadi langsung. Ditemukan lo listrik dulu, ditemukan lo pula kacau dia, kemudian plastik, kemudian materai ini itu segala macam, baru jadinya. Tidak ada kemudian bukti yang lain, dalam ayat kedua, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Alkitab dengan membawa kebenaran.
Kebenaran yang terbukti. Seperti kebenaran surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat pertama. Dalam surat Ar-Rum ayat pertama apa kata Allah? Ayat kedua, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini semacam pemberitahuan dari Allah. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi fi adnal ard, di dekat negeri atau di bagian bumi yang paling rendah. Wahum min ba'di ghalabihim, dan mereka setelah dikalahkan, sayaghlibun, mereka akan mengalahkan. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Konstantinopel itu merupakan kota kedua sesudah Vatikan. Bagi orang Nasrani, kota suci kedua setelah Roma. Di sana ada Vatikan. Konstantinopel ketika dikuasai oleh kaum muslimin, mereka sangat-sangat marah ketika itu. Bangsa Romawi pada saat ayat ini diturunkan, bangsa yang beragama Nasrani yang memiliki kitab suci, sedang bangsa Persia adalah agamanya Majusi, penyembah api. Kedua bangsa itu berperang. Ketika tersiar berita kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, maka kaum musyrik Makkah menyambutnya dengan penuh gembira karena banyak berpihak kepada orang-orang Persia. Sedangkan kaum muslimin berduka cita karenanya. Kemudian turunlah ayat ini, dan ayat yang berikutnya menerangkan bahwasanya bangsa Romawi setelah kala itu akan menang dalam masa beberapa tahun saja. Dan itu benar-benar terjadi. Beberapa tahun setelah itu menanglah bangsa Romawi, kalahlah bangsa Persia. Dengan kejadian yang demikian, kebenaran Nabi SAW sebagaimana yang Allah turunkan dalam surat Ar-Rum terbukti. Ini namanya kebenaran yang sudah terbukti. Ada pula kebenaran dalam Al-Quran yang belum bisa dibuktikan, alias masih terus dicari. Ada yang masih Allah sembunyikan, ada yang sudah Allah nyatakan. Jadi itu Al-Quran yang membawa kebenaran. Tidak dikeragui lagi kebenarannya, tidak dikeragui lagi sumbernya. Jadi Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Zalikal kitabul la raiba fih. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kebenaran tentang sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dituduh Nabi yang membuat, maka kita bantah dengan beberapa argumen tadi, yaitu Nabi tidak bisa membaca dari tulisan dan tidak bisa pula menulis. Kemudian ada isi Al-Quran yang tidak mungkin Nabi ketahui karena ilmu pengetahuan di zaman itu masih belum memungkinkan untuk mengetahuinya. Berarti ini adalah wahyu dari Allah. Allah yang maha menciptakan manusia. Tentu Allah bisa menceritakan proses penciptaan manusia tersebut secara rinci tanpa ada kesalahan. Kemudian ada berita-berita di mana Nabi memberitahukan di masa depan akan terjadi hal seperti ini. Orang Romawi akan kalah, tapi setelah itu dia akan menang. Maka orang Romawi kalah, setelah itu dia menang melawan orang Persia, seperti yang Nabi yang Allah ceritakan di dalam surat Ar-Rum. Kemudian fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah ikhlas. Baginya agama. Artinya ad-din di sini seperti yang sering kita sampaikan, ada ad-din dalam artian pembalasan, seperti firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu artinya penguasa, hari pembalasan. Malik penguasa, Yaum itu hari, ad-din pembalasan. Ada agama dari situ artinya, tapi pembalasan. Ada hari di mana Pak Jibu akan dapat pembalasan. Yang elok dibalih elok dan buruk dibalih buruk. Yang menguasai hari itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Ada kata ad-din di sana, maknanya pembalasan. Nah, begitu juga ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya. Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan ad-din? Ad-din di sini kata Ibnu Katsir juga pembalasan. Ya, orang yang mendustakan pembalasan dari Allah. Orang yang tidak percaya ada balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, dibalas kebaikan di hari akhirat. Bagi yang berbuat buruk, dibalas dengan keburukan di akhirat. Nah, itu namanya ad-din, pembalasan. Nah, tapi ada manusia yang tidak percaya pembalasan dari Allah. Tak percayanya ada yaumul hisab. Tak percayanya ada surga dan neraka. Tak percayanya ada dosa, ada pahala. Ada ini tak percaya ada pembalasan, maka ini tak takut berbuat keburukan. Ko anak yatim hanya tak peduli. Ko orang miskin tak nyotolong. Kalau beribadah bukan mencari pahala dari Allah, tapi mencari simpati dari manusia. Kenapa nyo kerajo model tu inyo ndak percaya ada pembalasan dari Allah? Ya, itu yang namanya yukadzibu bid-din, mendustakan pembalasan. Sehingga orang-orang yang ndak percaya jo pembalasan ko, babuik guru indak takui, babuik bayi indak tertarik. Ya, diajak babuik bayi malih. Diajak babuik guru ndak takui, ndak gari sama sekali. Karena memang tidak percaya ada pembalasan. Apa ibu kalau percaya pembalasan? Nah itulah. Beribadah awak, sungguh-sungguh. Bermaksiat awak tidak namuah. Kenapa? Karena awak yakin karajo aku dibalih oleh Allah di hari akhirat. Bagi orang yang mendustakan pembalasan, nah itulah orang yang bakhil, tidak peduli anak yatim, tidak peduli orang miskin. Kalau beribadah ria, kalau ada orang mau berbuat baik, dihalang-halanginya. Gitu. Nah itu, ya. Kemudian ad-din dalam artian agama. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi ad-din di sini agama atau millah. Ya. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain Islam, falai yuqbala min, sekali-kali tidak akan diterima. Maka ad-din di sini agama artinya. Ya, imanuddin, ya, ibaduddin, tiang agama. Salatu imaduddin, katanya salat adalah tiang agama. Agama di siko, ya tu. Bisa maknanya millah alias ya, agama, namo, ya, satu keyakinan, agama. Kemudian ad-din artinya amal ibadah. Nah, ad-din di situ artinya yang lebih cocok adalah mukhlishan lahuddin, ya, amal ibadah, amal saleh. Akhlis fi dinika yakfika qalila. Ikhlaslah engkau dalam amalan, niscaya yang sedikit akan mencukupi. Nah, kalau di situ sembahlah Allah dengan mengikhlaskan amalan kepadanya. Hanya untuk Allah kita beramal, tujuan amalan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dari segi tujuan amalan kita. Kalau ada tujuan lain, itu tidak ikhlas, tidak murni namanya lain. Ya, ikhlas, khalis, murni, tidak bercampur dengan yang lain. Nah, kita boleh, ya, kita disuruh untuk mengikhlaskan niat di dalam melaksanakan amalan. Mengikhlaskan niat itu artinya mengosongkan niat itu dari tujuan-tujuan yang lain. Tujuannya cuma satu, yaitu ya Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, atau ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tujuannya Allah, tidak ada tujuan yang lain. Nah, itu yang ikhlas, ya. Dia ada orang beramal, ya, tujuannya Allah semata, itu ikhlas. Ada tujuan amalan tu Allah
kemudian dunia cik. Itu namanya mempersekutukan Allah dalam tujuan amal. Ada selain Allah yang ditujunya dalam ibadah yang nyo kerajokan. Yang ditujunya simpati manusia supaya bekoh pemilihan inyo kanai coblos gitu. Rajin-rajin lah sana. Yang biasanya nak mencogok dari masjid kini. Kok menang beko hilang dari peredaran ya. Ada cogok-cogok dengan alasan awak sibuk apa dari ndak. Seketika waktu salat masuk awak kan dapat istirahat. Tapi ndak. Ketika ada kematian, ndak ada mencogok. Tapi kalau ada dake, adanya mencogok. Ndak inyo sila mencogok dah. Jo karangan bugonya mencogok. Ndak ada orang lagi karangan bugo, inyo surang nama lagi. Ada orang nan dapat kemalangan pun tak tahu siapa Allah. Tak tahu je. Cuman pas dibaca karangan bungonya, caleg rupanya. Paslon rupanya. Apa boleh lo di karangan bungo tu paslon nomor sekian. Caleg nomor sekian, dapil sekian. Itu je mana. Itu namanya bersenang-senang di atas penderitaan orang. Orang kemalangan awak iklan-iklan kampanye di sini. Tak etis. Itu yang tak beretika. Tak marah. Orang sedang sedih, dapat kemalangan, akhirnya menyambi bu. Keceknya untuk menunjukkan inyo berduka cita. Tapi disambiannya di sini apa? Mengiklankan dirinya. Ambo maju. Jadi caleg. Jadi cagup, jadi cawagup, cagup, macam-macam lah. Tidak. Jadi orang yang ikhlas itu memang Allah. Hanya salat mengharapkan balasan dari Allah di akhirat. Tapi Allah kadang-kadang agia di dunia balasannya. Di akhirat dapat lah, dunia dapat lah. Tapi banyak yang lupa. Dek mungkin cangok, dan dari Allah yojo di akhirat. Dan dari manusia yojo, dan di dunia yojo. Jadi itu ciri-ciri kurang ikhlas ketika itu ciri-ciri. Jadi ibadahnya tu musiman. Musiman makasudnya ia tergantung situasi kondisi. Ini tak percaya kalau berbuat baik dibalas baik. Tak tahu orang atau tahu orang Allah balik. Allah berjanji tak menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Tapi dia kurang percaya. Makanya hendak puihnya dengan Allah yang maha mengetahui itu hanya masih kurang puas. Hanya akan puas kalau manusia harus tahu pula amalan kebaikannya. Sehingga mereka membalik minimal dengan memberikan simpati, memberikan pujian atau penghormatan, atau setidaknya awak dikenal di masyarakat gara-gara amalan tersebut. Kalau itu itulah bacabang niatnya itu. Landak murni lagi semata-mata mencari ridha Allah, tak bisa disebut mukhlis atau khalis, anak bisa lagi. Lah bacampu. Itu yang disebut dengan syirik kecil. Jadi ikhlaslah dalam agama alias ibadah. Niscaya yang sedikit akan cukup. Maka cerita Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari, ada seorang pemuda membunuh 99 orang, lalu ingin bertaubat, datang kepada ahli ibadah banyak, ahli ibadah namanya. Apa tu? Tidak bisa. Dosa yang kau dah terlampau banyak, tak ada ampuni dari Allah tu. Mendengar tu, dibunuhnya ahli ibadah tadi. Ganoklah sarati orang yang dibunuh, dek pemuda tersebut. Kemudian, beliau bertanya kepada seorang ulama. Kecil ulama, Allah mengampuni dosamu jika kamu mau bertobat. Baragadang dosa awak, kalau lagi bertobat, ampunan dari Allah lebih besar. Temuilah ulama di negeri ini. Pindahlah dari Siko. Di Siko engkau lah dikenal dengan kejahatan engkau. Sehingga kau berubah benar, orang tak percaya. Pindahlah ke negara itu, temui ulama fulan. Di sana engkau akan berubah lebih mudah, karena orang tak kenal awak di sini sebagai pelaku kejahatan.
Awak kalau di padang luar lah terkenal bu tukang cilok terempah, kini awak bertobat, li terima tobat ambo Ustaz lai. Lai sekadang planet dosa awak, li mau tobat nasuha, lai dia ampunan lai. Ya, tapi kok dapet, jangan disiko jo, pindah lah. Ya. Makasihnya pindah sholat ke di sini. Di sini orang tak tahu kalau awak maliang terempah. Ya. Kalau di daerah itu awak dikenal sebagai maliang, aku ke masjid, awak pada awak taubat kurang cameh-camehnya. Saya sanu tu doa, langsung orang keluar tak jadi sholat itu, terumpahnya tapi hilang. Karena penciloknya sedang ada di masjid. Awak lah berusaha untuk berubah. Tapi awak dituduh aja maliang terumpah misalnya. Kecilnya lagi, lannya elok berubah. Adik kecil aja maliang, tangguang basah, mandi banalah sekalian. Ya. Wadah-wadah, kau awak ditituan, sudah. Saya berubah. Artinya, bu, kalau awak dikenal di sini pelaku keburukan, kok kabar ubah tu, ayo, lebih sulit dibanding ditampik nan baru, dan awak tak dikenal sebagai orang yang melakukan keburukan. Ya, kan ada tu. Padahal lah berubah. Tapi ini orang dituduh jo. Sehingga dia tak betah, tak sabarnya dengan tuduhan tadi. Tak berusaha membuktikan kalau tuduhan itu salah. Tapi dia merasa perubahan yang dia usahakan sio-sio. Adik mungkin menyangkut model kau, ya, asa disagui langsung terjadi. Ambo kau berubah. Langsung terjadi, langsung model tu perlu orang memandangnya. Kalau terjadi itu ya alhamdulillah, tapi kebanyakan tak terjadinya model tu. Harus butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang keras untuk menghapus. Cap nalah dicapkan orang kawan. Awak lah dicap model tu. Itu yo lamu untuk menghilangkannya. Supaya namanya lebih mudah awak berubah, dan cap orang tu kawak tak berubah, ditampik orang yang tak mengenal awak, itu perubahan lebih mudah kita lakukan. Jadi kalau di negara itu juga, orang menilai awak berubah. Kalau ditahannya dengan tuduhan-tuduhan tersebut, justru makin terpacu untuk membuktikan kalau dia berubah, ancam. Tapi kalau tidak berubah, sehingga keluarlah kecilnya tu. Elok awak, jahit je orang kawak, sudah. Tangguang-tangguang pada, jadi jahit salah sampai mati. Kan itu. Elok awak, kecil je jahit. You jahit mana lah lain. Kan ada orang model tu, muak ya. Jadi payahlah pemuda kau ke negari, ditunjuk oleh ulama tampaknya bertanya. Untuk mencari ulama yang diberitahu oleh ulama tersebut. Di tengah jalan meninggal, turun malaikat rahmat, turun malaikat azab. Barabuilah malaikat tadi berdebat lanyo, ko jatahmu ko di inyo lah membunuh serati orang. Kecik malaikat rahmat, ko jatahmu ko kanu inyo lah taubat nasuha. Nah, akhirnya diukurlah jarak perjalanannya. Ternyata selangkah lebih dekat ke negeri yang dia tuju. Maka malaikat rahmat yang membawanya, bukan yang akan mengazab, tapi yang memberi rahmat. Itu namanya bu, amalan yang sedikit cukup kalau ikhlas. Tapi ingat pula lah, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu sesuai yang penghabisan. Nilai awak tu sesuai jo amalan dan terakhir dan kerjakan. Su'ul khatimah kah atau husnul khatimah. Ada orang 50 tahun beribadah, tapi sehari sebelum mati murtadnya. Sudah murtad lagi. Amalannya dan 50 tahun habis. Karena awak dinilai berdasarkan amalan yang terakhir. Nah, amalan itu sesuai dengan yang penutup, begitu. Ajan Rasulullah sudah munah serta orang tu taubat atau mati masuk surga. Ajan berencana Allah model tu lagi. Aku ndak dibuat di Allah model tu kau sudah bawa macam-macam.
tidak diterima oleh Allah taubat awal. Nah, karena orang yang berencana sudah membunuh 10 orang, kamu taubat lagi, tidak diterima taubatnya. Ya karena nan taubat tu tidak bisa dibuat planning model tu. Kamu seminggu lagi taubat. Ya. Nah, tapi untuk kini yang berpuan lah bergunjang dulu. Ya. Maka model tu, yo kamu berjanji seminggu lagi tidak akan bergunjang. Nah, jadi dalam seminggu kamu berpuan lah. Taubat nasuhan namanya tu, tidak. Ya. Jadi ada jemaah haji, Abu bersumpah Ustaz. Ya. Pulang haji, Abu nak kamu bergunjang orang lain. Ya, dia bertahan agak seminggu tahannya. Sudah tu. Balik. Memangnya kalau awak meninggalkan ghibah tu harus bersumpah lah tu. Tidak terlalu. Ya. Allah, Abu bersumpah takkan bergunjing. Ya. Ini haram ni, tak bersumpah lah haram. Apakah harus ditunggu awak haji dulu? Nah, baru. Ya, tak perlu. Itu tak perlu tampil sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi perempuan yang berzina, kemudian dia memberi minum seekor anjing kehausan, dapat ampunan, dapat rahmat dari Allah. Maka kecil Nabi, ya, seketik cukup. Ya. Nah, tapi kalau bagi orang nan yang beriman, bukan berarti seketik lah tu. Bagi tu kecil Nabi, seketik lah cukup. Masalahnya bu, awak nak tahu amalan awak nan seketik itu diterima atau tidak? Hakikatnya awak kan tak tahu. Nah, cuman Nabi menunjukkan acara model ko, karajuan model ko. Kalau awak karajuan diterima atau tidak, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya awak arok-arok camih, arok bana diterima, camih bana ditolak. Dan itu pakailah sampai awak meninggal. Sehingga awak terus meningkatkan amal ibadah. Kan awak camih ditolak, awak arok diterima, awak tambah tarikh. Tapi kalau orang tak camihnya ditolak, yakin saya diterima, ya sudah. Ya lah tu, seketik cepik je. Nah, kenapa? Nabi ngecek model tu je. Itu kan seketik cepik ketika awak dah mengetahui, diterima oleh Allah amalan tu. Ya, dari mana awak tahu diterima amalan enam pemuda tadi itu, enam pedusi tu? Cuma malaikat rahmat yang membawanya. Ya, hadis Bukhari kedua-duanya. Perempuan berzina, dia bertaubat, sesudah taubat, amalan yang bisa dia kerjakan ketika itu, memberi minum seekor hewan. Sudahnya berbuat baik, meninggal. Ya, itu baru tu amalannya, sesudahnya bertaubat dari zina itu. Masuk surganya. Ya, kenapa? Karena ikhlas. Dari mana waktu ikhlas? Ada indikasinya. Indikasi tanda-tandanya. Pada situ, magi minum ke seekor anjing, tanpa dilihat oleh orang lain. Tak ada orang yang tahu ketika itu. Kemudian, tak lainnya mungkin magiah minum hewan tersebut, supaya hewan tadi berterima kasih kayaknya. Mengerti taknya bahasa hewan itu. Ya, baku bagi minum ayam tadi, supaya ayam itu terima kasih kamu. Apa? Memangnya tahu nyawa terima kasih. Kan ada orang yang mengharapkan itu. Ya. Ada ibu model itu. Lagi makan hewan supaya terima kasih kawan. Ada itu. Jika pas awak pemilihan satunya mencoblos kan ada dah. Ya, awak supaya dapat simpati darinya ada. Tidak ada orang mencari, tidak mengharapkan balasan terima kasih dari hewan tersebut. Kemudian inyo ambil air itu ke bawah semua. Ya, turun ke semua itu kan tidak mudah. Naik ketih kan tidak mudah. Nyambi air itu jatuh sepatunya bu, jauh gigi hanya panjang ketih. Bisa-bisa hanya jatuh itu ada pek nomor darat, tapi biarlah dia menceliak seekor anjing kehausan. Inyo serupu ambo. Tadi ambo haus model itu pula. Ia tidak lama ada. Kini hewan tu yang mengalaminya. Makanya ambil air dari ibunya, ada dia minum. Itu yang diagiannya bu, anjing hewan najis berat. Tapi dalam hewan najis berat tadi, ada pahala Allah sediakan, ada. Bila tu ketika magi minum, ketika nyo kehausan, magi makan, ketika nyo litak benar. Bukan berarti wak lalok-lalok je nyo, ya, daun-daun je nyo, tu jalan-jalan je nyo. Ya, itu tu. Ia magi minum sekali sih masuk surga Ustaz. Boleh lalok je nyo, makan je nyo, sepiring berdua, hendak. Ya. Nak masuk surga ya, kalau model begitu.
ya awak bernajis bego. Sudah tu najis dah awak hilangkan. Kalau najis dah hilang tu awak salat, ya tak sah salat awak. Awak mandi tak? Ya, cara mandi itu nak menghilangkan najis dah. Mandi itu untuk menghilangkan hadas atau ya tu. Untuk menghilangkan najis basuh 7 kali. Salah satunya juga tanah akar jala itu. Tapi kalau tidak dikerajuannya, najis hewan tadi belum hilang. Kalau alun hilang, salatnya indah sah. Akan masuk surga tu. Ya. Nah, seketik cukup. Ya. Kemudian, ya. Lawan dari ikhlas ini adalah riya. Itu. Ya, jangan riya, berarti ikhlas. Ikhlaslah berarti jangan riya. Jauhi riya berarti disuruh wa ikhlas. Disuruh ikhlas berarti jangan riya. Mudah-mudahan tu. Disuruh wa melakukan sesuatu berarti wa dilarang melakukan lawannya. Al-amru ya bisyai' amrun ya al-amru bisyai' nahyun an dhiddihi. Perintah melakukan sesuatu berarti larangan melakukan kebalikannya atau lawannya. Ya, disuruh awak jujur bu, itu dalil awak dilarang baduto. Dilarang awak baduto, itu berarti dalil disuruh awak jujur. Ya, disuruh awak pemurah, berarti dilarang awak sampili. Dilarang awak sampili, berarti disuruh awak pemurah. Disuruh ikhlas, berarti dilarang ria. Karena ria adalah lawan dari ikhlas. Maka bisa saja awak menyatakan ya ikhlas itu kalau awak tidak ria. Supaya awak ikhlas, jauhilah tanda-tanda ria. Itu caranya. Tanda orang ria, kalau dipuji bu, nyo tambah amalannya. Kalau tidak dipuji bu, mengamboknya, anda beramalnya leda. Atau dikuranginya amalannya. Itu tanda ria tu. Aku hindari. Yo mana elok ibu puji-puji orang. Aku cek lah ya. Itu tambahannya tu. Tapi ketika orang yang wa'agiyah tu anyang-anyang saja bu, mencelomok saja. Ada ditambah ya. Awak kawak tambah tadi pergi mencari model tu ada di. Jadi kalau dipuji bu, semangat ya. Kalau di soraan bu, tahu orang, itu tambah itu. Nampak di orang, itu serius dia. Tak nampak di orang, tak diketahui di orang, berubah. Kurang seriusnya. Itu berarti ada unsur ria dalam amalannya. Masih tergantung manusia. Pencalian manusia, tahu manusia, barunya serius untuk melakukan. Tapi kalau tak tahu manusia, nak nampak di orang, nak dipuji di orang, malihnya beribadah. Pada Allah kan membalihnya bu, ya tetap. Nampak di orang, nak nampak di orang, dipuji, tak dipuji di orang, kan tetap Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Tapi berhubung tujuan amalannya bukan Allah semata, tujuannya adalah Allah dan manusia, maka berubah amalannya ketika di muka orang, jo di belakang orang. Ketika sendirian, jo ketika bersama orang lain. Ketika dipuji, jo ketika indah dipuji, ado berubah ibadahnya. Itu indikasi ado ria di sini. Jauhi itu. Bisa awak masuk kategori mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Ya, baca rohnya. Ketika nampak di orang, awak sungguh-sungguh beribadah. Ketika nak nampak di orang, awak sungguh-sungguh jo beribadah. Ketika orang tahu awak bersedekah 1 juta. Ketika awak sembunyi-sembunyi, awak bersedekah 2 juta atau 1 juta. Jadi tidak berkurang sedekah awak kalau tidak diketahui orang dah. Kalau dituliskan awak berwakaf 50 juta. Kalau tidak dituliskan, tidak diinformasikan, awak berwakaf cuma 2 juta. Bakut 2 juta sebut, yo, dia tak batulihan. Kalau batulihan, bakut 50 juta. Misalnya. Kalau nampak di orang bu, ibu ambil piti 100 ribu, bu masukkan ke keranjang. Tapi kalau nampak di orang, ambil saya 1.000, masukkan ke keranjang. Artinya ada perubahan dalam amalan ibu. Ya, tahu tak tahu orang, segitu sedekah. Itu tanda tak tergantung orang betul. Kalau berubah tu ya, berarti ada pengaruh penglihatan manusia. Di situ dan ria tadi. Atau ria tu beribadah karena ingin disambui orang saleh. Ya,
Wak ke masjid supaya dikecek orang siap. Wak pergi haji supaya disebut Pak Haji. Sudah pulang haji, datang ke masjid, niatnya supaya jangan dikecek orang dorako. Ambo dah ingin dikecian awak lah haji tapi nak ke masjid. Atau makanya ke masjid, dia itunya ke masjid. Iyo, di awal lah haji. Sehingga kalau alun haji dah bana kena nak masjid dah. Di awal alun haji lagi. Tapi kalau haji, nak ke masjid, keterlaluan. Nama dia. Ya. Jadinya pergi ke masjid tu, dek takui disabui, awak lah haji. Tak pindah aja ke masjid. Tapi itu sih. Akhirnya Allah haji ya. Anan wak niatkan dia di Allah. Orang nak menyabui wak model tu, akan ada pek dah anan niat awak tu. Tapi di akhirat tak ada pahala. Ya, kemudian Abul Haris Al-Muhasibi, yang ikhlas itu adalah tidak suka ketika kebaikan kita disebut, tidak marah ketika keburukan kita disebut. Keburukan awak disebut ibu tak berang. Kenapa? Karena dia anggap keburukan tu disebut mengekkan awak supaya jangan di kerajuan tu buruak tu. Supaya awak berhenti melakukannya. Justru ketika disebut keburukan, awak tak berang, awak memahaminya, itu seperti semacam nasihat, peringatan. Kalau banyak kebaikan disebut inyo tak suka, keburukan disebutnya tak berang, atau keburukannya disebut berangnya, kebaikannya disebut senang hatinya, mana banyak? Mana banyak? Dan kedua, keburukan ibu kalau disebut berang ibu atau tak di belakang ibu atau di muka ibu disebut. Kalau di belakang kamu gunjang lah di muka awak tu disebut sebagai bentuk nasihat inyo kawak. Jangan kerajuan itu lewat semua. Bagi orang yang ikhlas bu, ini tak berang lah. Kalau nanti kerajuan tu, kalau nanti sabit itu tak doa kerajuan, dia tak berang. Kenapa? Tidak ada pengaruh. Allah Maha tahu awak nak pengerajuannya, ini orang keruginya. Makanya orang-orang nan ikhlas tu, inyo jago amalannya dengan cara. Tidak suka jo kalau disabit-sabit kebaikannya tersebut. Itu caranya. Supaya jangan sampai berbangganya. Lelah bangganya menganggap dirinya lebih pada orang, nanti jatuh lo kesombong mereka, anda inginnya, makanya hanya merasa tak suka kalau kebaikannya disabui, inyo indak berang kalau keburukannya disabui. Disabui keburukannya supaya awak dapat nasihat, supaya awak hati-hati, sehingga nak maulang, mengaluk berang ke orang model itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang menerima nasihatmu itu adalah temanmu, yang menolak nasihatmu itu bukanlah temanmu. Percayalah tu. Kenapa? Karena yang teman tu bukannya nasihati awak, walaupun awak tak suka, tapi dia tahu ikut disampaikan supaya awak selamat. Kawan dan dinasihati faham. Kalau saudara awakku menasihati supaya muncul kebaikan dari awak. Kalau nasihat tu tujuannya supaya kebaikan muncul dari awak, mengaluk berang, mengaluk itulah. Nasihat itu kan salah satu maknanya supaya kebaikan muncul dari orang dan dinasihati. Kebaikan yang muncul berhenti berhenti mengarah jalan mudarat. Nasihat itu supaya dia menghasilkan kebaikan, manfaat, kan elok tu. Jadi nasihat number 2 tu, inyo berharap orang yang dinasihati muncul kebaikan darinya. Yang dinasihati paham arti nasihat itu adalah supaya nan dinasihati muncul kebaikan darinya. Apa nak berang? Nasihat itu bisa dalam bentuk kritikan, menyabui kekurangan awak, bisa. Cuman namanya orang bu, kalau di ibu yang berjasa, kalau ndak di ibu ndak aspal pasawak depan. Sangat manggu-anggu aja keceknya tarui banyak itu sabuian dah sedunya itu kalau yang seperti itu ada risiko
Anu melawan ria itu sulit. Ya kalau tidak kuat-kuat iman bu, bisa hilang pahalanya. Walaupun pujian manusia membanjiri awak. Pujian dapat kalau hilang. Nah, itu ikhlas tadi. Ya, tinggalkan tanda-tanda ria. Bisa masuk kepada ikhlas. Ikhlas orang yang tidak ria. Ria orang yang tidak ikhlas. Karena memang kaidahnya disuruh awak melakukan sesuatu, berarti dilarang awak mengarajuan lawannya. Bisa dijadikan dalil itu. Nah, itulah ayat 1 dan ayat 2 surat Az-Zumar. Ayat 1, Allah yang menurunkan Al-Quran, bukan buatan manusia, bukan Nabi yang karang-karang. Kalau ada tuduhan, kita bantah. Nabi adalah orang yang tidak bisa membaca dari tulisan dan tidak bisa menulis. Ummi namanya. Kemudian ada berita dalam Al-Quran yang menjelaskan penciptaan manusia secara rinci dalam rahim. Dan itu tidak bisa diketahui di masa Nabi karena alat-alatnya belum ada. Aduna alat canggih kini bu, tetap nan rasa kiawa dan ajalawa itu tidak bisa dicaliak jo mikroskop JSG. Awak nak tahu nan dalam rahim, hanya Allah nan tahu. Nah, kalau jenis kelamin bayi bisa lah diprediksi. Tapi kalau ketika dalam rahim ditetapkan ketika umur lampik bulan, ditetapkan ajal, rasaki, cilaku atau bahagia di akhirat, ditetapkan oleh Allah. Nah, itu tidak bisa dokter spesialis tahu itu. Allah yang tahu. Kemudian penciptaan termasuk berita tentang masa depan. Dan terjadi persis seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Memang dari Allah, tidak dari Nabi. Kemudian ayat kedua, Al-Quran mengandung kebenaran, isinya benar, sumbernya juga diakui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan tentang Al-Quran adalah firman Allah, tidak ada keraguan tentang kebenaran isi Al-Quran. Karena itu, ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-din di sini lebih cocok artinya ibadah, amal saleh. Ada pertanyaan dari Ibu? Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, insyaAllah kita selesaikan nanti tafsir surat Az-Zumar. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.